tidak akan bisa melupakan bagaimana perasaanku saat memasuki pintu kelas. Rasa takut, kesal, gundah bercampur menjadi satu. Di sela-sela perasaanku yang berantakan, aku berusaha menguatkan diriku untuk memasuki pintu kelas itu. Saat aku perlahan membuka pintu kelas dan aku melihatnya, aku melihat tatapan mereka yang menganggapku sebagai mangsa. Aku tidak pernah menganggap mereka sebagai teman. Kalau bisa diumpamakan, mereka adalah predator dan aku adalah mangsa untuk terkam. Aku bergerak ke meja tempatku duduk dan yang kulihat hanyalah tulisan kebencian di atas mejaku. "Hei!" Ku dengar salah satu dari mereka memanggilku. "Hei Wendy, kau pura-pura tidak dengar ya? Coba lihat ke sini." Aku menoleh ke belakang dan yang kudapati adalah sebuah ember yang penuh air kotor yang disiramkan kepadaku. Aku terdiam dengan baju serta seluruh badanku yang basah kuyup. "Hah, rasain tuh." Ku dengar suara tawa puasnya yang menggelegar di ruangan kelas. Perasaanku bercampur aduk. Aku marah, malu, kesal. Di semua kegundahan hati itu, wali kelas masuk ke ruangan. Ia hanya melirik dengan tatapan sinis. "Siapa yang membuat lantai kelas penuh dengan genangan air seperti ini?" kata guru itu dengan suara yang agak tinggi. Lalu ia menoleh ke arah anak lelaki yang menyiram seember air kotor ke arahku. "Ray," kata guru itu dengan nada tinggi. "Bukan Pak, Wendy yang membuat semuanya berantakan," kata anak itu dengan tanpa rasa bersalah. "Bukan Pak, dia yang menyiramku dengan..." Kata-kataku tercekat karena melihat tatapan tajam guru itu. "Wendy, bersihkan dan pel lantainya. Setelah itu berdiri di luar kelas." Tidak ada yang membelaku. Aku mengepel dan membersihkan kekacauan itu, dan aku juga yang berdiri di depan kelas dengan kondisi baju yang basah kuyup. Seharian itu aku menerima perlakuan yang tidak mengenakan. Dilempari kertas, didorong, bahkan dikunci di kamar mandi. Terkadang aku mempertanyakan apa yang telah kulakukan hingga mereka memperlakukanku seperti ini. Apa karena pakaianku lusuh, atau karena aku seorang yatim piatu? Pulang sekolah adalah waktu yang paling kutunggu, karena aku bertemu dengannya. Aku membuka pintu rumah dan pergi ke loteng rumahku. Aku memandangi sebuah cermin antik yang berukuran besar. Lalu aku berusaha memanggilnya. "Lisa, apa kamu di sini?" kataku sambil memandang cermin antik itu. Tiba-tiba dari belakang sayup-sayup terdengar suara. "Wendy? Bagaimana kabarmu, Wendy?" tanya Lisa dengan suara lembut. "Sangat buruk," jawabku. Lisa adalah satu-satunya orang yang mau mendengarkan ceritaku dari awal hingga akhir. Dia adalah tempatku mencurahkan seluruh kegundahan hatiku. Aku tidak tahu asal Lisa, namun aku tahu kalau Lisa adalah sebuah anugerah bagiku. Seharian aku mengobrol dengan Lisa tentang hariku yang begitu. Di sela obrolan itu, aku menyadari betapa beruntungnya aku bertemu Lisa. Itu yang paling kubenci, karena aku harus pergi ke neraka, tempat yang aku benci. "Wendy, ayo bangun dan pergi ke sekolah," ucap Lisa yang tiba-tiba muncul. "Tapi sekolah tidak menyenangkan." Aku berusaha membantah ucapan Lisa. "Tidak apa Wendy, sesuatu yang baik pasti akan terjadi hari ini," ucap Lisa berusaha meyakinkan. Aku memutuskan untuk pergi ke sekolah dengan penuh rasa takut akan apa yang akan terjadi. Meja yang penuh coretan, kursi yang rusak tak ada yang berbeda dari biasanya. Apa benar sesuatu yang baik akan terjadi? Walaupun begitu, aku tak mempunyai sebuah harapan.